Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat hari ini dan dalam pekerjaannya selalu diberikan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya hormati, janganlah kamu bersedih. Tentu kalian tahu kan bahwa kepolisian sudah menetapkan Pak Panji Gumilang statusnya sebagai tersangka. Saya tidak bisa membayangkan semua ini bakal terjadi. Dibilang miris gitu, karena awalnya saya mendengar kabar berita bahwa para ahli menyatakan yang dilakukan Pak Panji Gumilang ini tidak terbukti adanya unsur penodaan agama. Mendengar kabar itu saya sangat senang, tapi saat kepolisian rilis setelah pemeriksaan selesai, Pak Panji Gumilang menyatakan ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai 3 pasal dan 1 surat. Begini teman-teman ya, apa yang kita pikirkan tidak sama orang lain pikirkan. Apa yang kita punya pendapat tidak sama dengan orang lain yang punya pendapat. Di sisi lain, jika kita melihat apa yang dilakukan Al Zaitun, itu adalah semata-mata mendidik dan membangun ekonomi yang bertumbuh kepada kemandirian pangan sebagai pondok pesantren swasta yang mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, yang berdasarkan konseptual nilai-nilai Pancasila. Dan di sisi lain, orang-orang yang tidak mendukung itu, yang tidak pro terhadap Al Zaitun, itu mencela, memfitnah atas dasar berpendapat, berpikirnya, agama dan keyakinannya, bahwa pimpinan Al Zaitun dicap sebagai penodaan agama. Ini merupakan overkriminalisasi dan tekanan untuk menjatuhkan salah satu orang lain yang dianggap bersalah. Namun kita sebagai warga Indonesia yang taat hukum, kita tetap menghormati keputusan dan proses hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini adalah bapak kawal, statusnya disangkakan sebagai tersangka. Dan setelah itu Pak Panji akan menghadapi sidang pengadilan. Itulah perang konsep dan beradu argumentasi yang sebenarnya. Kita masih punya harapan, punya harapan untuk menyaksikan, dan hakim pasti akan memutuskan suatu perkara dengan adil dan bijaksana. Teman-teman, kita harus belajar masa lalu, karena Pak Panji pernah divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jawa Barat, Indramayu, Jawa Barat. Selama di penjara, pendidikan Al Zaitun tetap berjalan sebagaimana mestinya, sampai pada akhirnya Pak Panji bebas dan melanjutkan tugas mulianya. Syekh Al Zaitun ini masih terus bersemangat untuk membangun dalam segala bidang, dari mulai pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kemandirian pangan, dan merintis usaha pembuatan kapal tangkap ikan skala besar, menandakan bahwa Panji Gumilang tidak pernah menyerah. Perlu diketahui bahwa seorang pendidik, tokoh besar, pemikir besar tidak akan menyerah dalam pemikirannya disumbangkan dan karyanya disumbangkan untuk negara semata-mata untuk kemajuan Indonesia Raya. Ternyata seorang Panji Gumilang mempunyai pendirian dan prinsip hidup. Bagi Panji Gumilang, hidup sesungguhnya itu dimulai pada usia 77 tahun. Prinsip inilah yang akan mengubahnya menjadi energik dalam setiap kesempatan. Panji Gumilang adalah seorang pemenang, adalah seorang pemimpin, tidak pernah mau menyerah. Yang bisa kita artikan, jangan pernah menyerah, dan berjuanglah sekarang agar kamu bisa hidup sebagai seorang pemenang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kemauan untuk berjuang, keberanian untuk menuju resiko, dan daya tahan dalam menghadapi tekanan menjadi kunci utama dalam mewujudkan cita-cita besar. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Buat itu sampaikan, mohon maaf cara bicara saya rada patah-patah ya, karena saya juga
baru belajar bicara. Terima kasih teman-teman. Ini aja informasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terus dukung channel yang kecil ini supaya berkembang ya. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya ya, kalau bisa di share. Semoga saya juga bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang edukatif, inspiratif ya. Semoga bisa mencerdaskan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.